Ini udah kerekam belum ya? Halo semua, balik lagi di YouTube channelku yang aku udah lama banget gak upload. Jadi sebenarnya di video ini aku mau kasih tahu gimana caranya develop a new skill, gimana caranya kita belajar skill baru. Dalam beberapa tahun terakhir, dari 2020 sampai 2023, aku belajar beberapa skill baru seperti ngedrone, nulis artikel yang baik dan bagus, dan ada beberapa skill baru juga yang aku pelajari. Jadi di sini aku mau cerita berdasarkan pengalamanku. Jadi berdasarkan pengalamanku, ketika kita belajar skill baru, itu ada beberapa kesulitan, yaitu dimana kita tuh ngerasa susah mau mulai dari mana, bingung juga mau startnya itu dari apa dulu. Lalu aku tuh ngerasa capek gitu ketika aku udah belajar banyak tapi ternyata skillku stuck aja di situ-situ aja. Akhirnya punya pikiran, ya udahlah, mungkin ini bukan bakatku. Nah sebenarnya bakat dan skill itu adalah hal yang berbeda gitu. Mungkin bakat itu adalah nilai plus lah, tapi kalau skill itu kita sebenarnya bisa pelajari apapun skillnya, asalkan nggak dihambat oleh dua hal ini, yaitu waktu dan fisik. Contohnya gimana? Misalnya aku disuruh belajar sesuatu hal baru itu dalam waktu 1 minggu. Mungkin aja aku nggak bisa belajar secepat itu, tapi kalau dikasih waktu 1 tahun mungkin aku bisa. Dan untuk fisik sendiri, contohnya itu seperti aku disuruh jago main basket gitu, tapi ternyata pergelangan tanganku itu nggak normal, atau ada kesulitan ketika aku kayak gini, ternyata oh sakit gitu, fisikku nggak bisa. Jadi itu adalah sebuah penghambat. Jadi sebenarnya penghambat itu cuma dua, antara waktu dan fisik. Jadi selama tidak terhambat dua hal itu, harusnya kita bisa belajar apapun. Mau belajar coding, mau belajar desain, mau belajar ngedit, apapun itu bisa. Jadi di sini aku mau sharing gimana caranya belajar skill baru sampai kita lancar. Terus gimana caranya kita belajar hal baru dengan efektif supaya gak terbuang sia-sia gitu waktu kita. Di video ini akan aku bahas semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi make sure kalian nonton video ini sampai akhir supaya kalian nangkep semua ilmunya gak setengah-setengah. So let's start the video. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu skill itu sebenarnya ada dua ya, ada hard skill sama soft skill. Tapi di video kali ini aku fokus kepada hard skill. Semakin bagus hard skill yang kita punya, berarti ya value kita makin naik juga. Nah, langkah pertama dalam belajar skill ini adalah tentuin dulu apa yang mau kamu pelajarin. Satu dulu aja. Satu. Jadi jangan sekaligus gitu belajar hal banyak, satu dulu aja. Setelah kamu tahu nih mau belajar apa, kamu cari sumber-sumbernya. Untuk pertama-tama online dulu aja. Tonton video-video online yang terkait skill itu. Lalu melangkah ke selanjutnya. Kalau merasa belum cukup di video online aja, ikut kursus online. Ikut online dulu aja. Lalu yang ketiga, kalau bisa ada panduannya, itu pakai buku, itu lebih bagus lagi. Lalu pecah-pecah ke bagian-bagian unit kecil ketika mempelajari sesuatu. Misalnya di dalam bahasa Inggris, itu jangan kita pelajari semuanya, jangan dilibas dulu semuanya. Pelan-pelan aja, satu-satu, dipecah-pecah dulu skill-skillnya. Itu ada writing, ada listening, ada reading, ada grammar, ada speaking. Nah, kita pelajari pelan-pelan dulu. Apa sih yang paling dasar di bahasa Inggris? Ya, belajar vocab ya dulu. Belajar arti-arti kata satu persatu. Kita belajar vocabnya, lalu pelan-pelan nanti sampai ke tahap grammar, sampai ke tahap kita latihan ngomong. Nah, kalau untuk bahasa Inggris sendiri, kalau kalian tertarik untuk belajar bahasa Inggris lebih lanjut, ini aku ketemu one of the best aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Ini namanya Elsa Speak. Jadi Elsa itu bisa kalian download di handphone kalian. Ini aplikasi bahasa Inggris yang pakai teknologi AI dan speech recognition. Itu kalian bisa latihan speaking bahasa Inggris dengan ribuan topik. Aplikasi Elsa ini sudah di-download jutaan pengguna di seluruh dunia dan diinvestasikan oleh Google. Dengan Elsa, kamu bisa latihan dengan berbagai topik dan aspek pembelajaran dari mulai pronunciation, intonasi, fluency, dan word stress. Semua pembelajaran Elsa menyesuaikan level bahasa Inggris kamu dan bisa monitor progresnya juga. Ini aku contohin ya, sekarang aku pakai Elsa Pro. Itu aku mau coba main conversation-nya. Hey. Aku sekarang cobain yang salah dulu ya, misalnya. Wow. Oh, kayaknya terlalu ngasal. Ini aku cobain yang salah ya. Coba misalnya. Wow. I am about suggest all the same thing. Are you thinking? Tuh. Jadi kedetek kan aku salah nih. Misalnya versi benernya ya, misalnya. Wow, I was about to suggest the same thing. Where are you thinking of going? Nah, di sini versi bener ya. Nanti dia kasih juga itu penjelasannya, ada pronunciation-nya, intonation-nya, dan fluency-nya. Nah, itu dikoreksi sama dia. Itu keren banget. Nah, ada satu fitur pembeda juga dari aplikasi lainnya, itu namanya Elsa AI.
Jadi di Elsa AI ini kita bisa ngomong dua arah dan role play dengan AI. Kan biasanya bagian sulit dari belajar bahasa Inggris itu kita tidak berada di bagian lingkungan yang bisa mendukung kita untuk berbahasa Inggris terus-menerus gitu. Misalnya kalau keluarga kita itu bisa pakai bahasa Inggris semua dan setiap hari pakai bahasa Inggris, pasti kita lancar bahasa Inggris. Nah, problemnya nggak semua orang punya keluarga yang seperti itu gitu. Nggak punya temen buat ngobrol bahasa Inggris setiap harinya. Nah, inilah istimewanya sebenarnya dari Elsa AI ini. Elsa AI ini bisa jadi temen kita buat ngobrol bahasa Inggris. Dia gak bakal judge kamu gimana cara kamu ngomong, malah dia bantu kamu. Dia malah kasih kamu koreksi, pronunciation-nya harusnya gimana, intonation-nya harusnya gimana. Itu dia bakal kasih tahu. Di Elsa AI ini kita bisa pilih skenario atau bahkan kita bikin-bikin sendiri gitu. Nih ya, aku contohin ya. Kita main Elsa AI. Hi. Welcome to Elsa AI. Please select one of the following role plays. Nah, ini ada pilihan roleplaynya. Ada catch up with friend, talk to a salesperson, asking for direction, interview, my own scenario, surprise me. My own scenario itu kita bikin skenario sendiri. Surprise me itu kayak kejutkan aku gitu kan. Berarti roleplay yang dibuat lagi sama dia. Coba kita pilih yang catch up with a friend lah. Ceritanya kita itu lagi di sinema, di bioskop, ketemu temen kita gitu. Kita ngobrol lah sama dia. Nah, dia bilang, "It's so good to see you. How have you been?" Kita balas, "I'm good. How about you?" I'm doing well, thanks for asking. What have you been up to lately? What have you been up to lately? Right now, I'm building a new business and I have a side job as a content creator. That sounds really interesting. How's the business going? Nah, misalnya kalau kalian bingung mau jawab apa atau buntu gitu mau jawab apa, kalian bisa klik icon atau gambar lampu ini untuk lihat rekomendasi jawaban. Jadi kamu tinggal ikutin aja jawaban dari aplikasinya. Selesaikan ya. Role play completed. Nah, itu dia bakal kasih koreksinya. Apa aja yang sebenarnya kita kurang, itu dia bakal kasih koreksi di pronunciation-nya, ada di vocab-nya juga, ada di grammar-nya ya. Itu juga nanti kita bisa bikin skenario sendiri. Contohnya di sini nih, aku bikin skenario sendiri misalnya ya. Please select one of the following role plays. Aku pencet my own skenario. Sure. What kind of scenario would you like to role play? Aku mau skenarionya talking to a friend at the museum, maybe. The museum kan. Jadi kita bisa bikin skenario kita sendiri. Kita tuh mau ngomongin apa gitu. Jadi sebenarnya ini hebat banget sih, ini keren sih. Aku tuh malam-malam tuh suka nyobain kan, kayak seru aja gitu, ngasah. Karena mungkin jarang ada temen yang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris ya. Ini best sih, ini keren sih. Nah, fitur Elsa AI tadi itu sendiri itu bisa kamu nikmatin di Elsa Premium ya. Gak cuma Elsa AI aja, di Elsa Premium itu kamu dapat juga speech analyzer. Itu versi website, itu bisa kamu latihan ngomong di sana. Kamu bisa latihan ngomong bahasa Inggris sebebas-bebasnya tanpa teks sama sekali. Nih, aku contohin ya speech analyzer ya. Itu dia bukanya di website. Aku buka dari iPadku. Oke, jadi di speech analyzer itu kalau udah webnya, itu kita tinggal pencet start recording. Nah, itu tuh untuk kita ngomong sebebas-bebasnya, nanti akan dianalisis sama speech analyzer-nya. Kita coba ya. Ini aku memulai speech. Mathematics is the universal language of logic and precision. Serves as the compass guiding us through the complexities of the world. Beyond numbers and equation, it empowers us to solve problems, unravel mysteries, and see the beauty and patterns that shape our understanding of the universe. Oke, kelar. Nah, pas udah kelar, kita save. Terus recording kita lagi diproses, lagi dianalisis. Kita lihat resultnya. Nah, di sini ada analisisnya. Overall speaking score aku itu advance ya, 79%. Ini ada analisisnya IELTS 7,5, TOEFL dan segala macam. Nah, di sini ada analisis juga, ada pronunciation-nya. Gimana aku pronounce kata-katanya. Ini diajarin juga. Tutorialnya di sini ada. Terus ada skill H, F, V, gimana cara kita ngomong seperti orang native. Terus juga di sini ada dikasih tahu intonasinya, fluensinya.
Ya intinya begitu. Ini dikasih tahu juga grammar, cuma karena mungkin kependekan jadi nggak dikasih tahu. Jadi kalian bisa coba sendiri nanti. Speech Analyzer nih overall keren banget sih. Mantep. Jadi semua fitur yang udah aku cobain tadi itu semuanya ada di Elsa Premium. Elsa Premium itu bakalan dapet Elsa Pro, Elsa AI, Speech Analyzer. Jadi belajarnya itu lebih komprehensif dan lebih detail. Sementara kalau kalian pakai Elsa Pro aja, itu fitur Elsa AI dan Speech Analyzer itu terbatas. Jadi mungkin belajarnya akan setengah-setengah lah. Overall, ini app sangat bagus untuk kamu yang mau belajar bahasa Inggris. Jadi kalau kamu tertarik untuk Elsa AI, tunggu apa lagi? Kamu langsung aja upgrade akun kamu ke Elsa Pro atau Elsa Premium. Dan kalian bisa klik link di deskripsi untuk dapetin promo Elsa Pro dan Elsa Premium sekarang juga. Let's go. Oke, sekarang balik lagi ke video utama. Tadi yang pertama itu adalah kita tentuin dulu apa skill yang kita mau pelajarin. Yang kedua sekarang adalah Feel Like an Artist. Itu buku karya Austin Kleon. Bukunya lagi dipinjam temenku, jadi aku gak bisa tunjukin di sini. Tapi dia satu seri sama ini yang Keep Going Austin Kleon. Dia judulnya Still Like an Artist karya Austin Kleon. Di bukunya dia bilang di dunia ini tuh gak ada yang original ya. There's nothing new under the sun. Jadi gak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Pokoknya apapun yang ada di pikiran kita sebenarnya itu udah ada gitu. Jadi ada baiknya ketika kita belajar skill baru, kita terapkan Still Like an Artist ini. Atau mungkin yang sering terdengar di Indonesia itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Yang pertama tiru. Tiru apa yang sudah dilakukan orang lain. Misalnya seperti tadi, kamu tuh mau belajar bahasa Inggris. Kamu bisa tiru orang-orang yang sudah jago bahasa Inggrisnya, lalu kamu jadikan dia role model. Misalnya kamu belajar speaking skill tadi, itu kamu bisa jadiin Martin Luther atau Emma Watson sebagai role model kamu. Kamu bisa nyontoh aksennya, kamu bisa nyontoh cara bicaranya. Lama-kelamaan kalau kamu nonton si dia mulu gitu, itu lama-lama cara ngomongnya pun bisa sama. Ini real, berdasarkan pengalamanku. Aku belajar main bola itu karena melihat Messi. Aku fans banget sama Lionel Messi. Jadi kalau bisa dibilang gaya mainku juga mirip-mirip Messi, walaupun gak sejago Messi ya, tapi mirip gitu. Aku suka body feint kayak Messi. Messi tuh suka banget melakukan body feint, kayak gocek lawan tuh pakai body feint. Aku tumbuh kembang menonton Messi dan aku sering melakukan itu juga di sekolah dan lain-lain. Jadi berdasarkan pengalamanku, punya role model itu penting dalam belajar skill baru. Terus untuk tips yang ketiga itu bikin jadwal belajar, itu penting banget. Jadi di sela-sela kegiatan kita yang rumit ini, yang banyak ini, sempatkan beberapa menit untuk belajar skill baru itu. Kamu sediakan waktu 15 menit atau 30 menit atau bahkan sejam ya, terserah. Nah tapi konsisten ya. Konsisten itu nggak perlu tiap hari, bisa 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu. Intinya di waktu yang sama dan di hari yang sama supaya menjadi kebiasaan. Lalu yang keempat, praktekkan apa yang kita pelajari. Kita belajar sesuatu, ya jangan di otak aja, tapi kita praktekin. Kita udah belajar public speaking dari nonton YouTube misalnya, kita udah catat poin-poin apa saja yang harus kita improve dari diri kita. Eksekusi, kita coba latihan public speaking di depan kaca. Intinya kita praktis, bener-bener diimplementasikan. Jadi jangan hanya di dalam otak aja ditaruh ilmunya, tapi kita implementasikan. Itu harus ditanemin di otak ini, karena banyak sekali ketika kita belajar hal baru dan kita ngerasa gak jago-jago, akhirnya kita berhenti. Untuk teman-teman yang sekarang itu udah bisa nyetir, ingat pertama kali kita bisa nyetir itu bagaimana kakunya, bagaimana kita beloknya aja susah. Tapi sekarang yang mungkin udah ratusan kali atau ribuan kali nyetir, wah belokan gang sesempit apapun juga udah dapet gitu feel ya. Semakin sering kita latihan ya semakin jago. Dan tips terakhir bagiku itu kita butuh feedback. Karena ketika kita belajar skill baru dan kita implementasikan, kita merasa kita sudah benar-benar aja gitu. Atau kita merasa salah tapi kita gak tahu salah di mana. Ya kita minta feedback ke orang. Kita minta mereka komentari. Kira-kira apa sih yang perlu diimprove dari kita? Contoh, aku mau belajar public speaking. Aku coba latihan public speaking depan ibuku gitu. Aku tanya ke ibuku apa yang masih kurang. Intonasinya kah? Atau lambat atau cepatnya bicaraku. Jadi intinya kita tanya opini orang lain terkait skill yang ini, yang kita lagi jalanin, yang kita lagi pelajari. Apa yang kurang dari itu? Dan jangan takut dikritik ketika kita minta feedback. Ya karena sekali lagi ya kita baru belajar, wajar ketika kita banyak kesalahan. Karena ya udah kita masih pertama juga kok, kita masih first try kok. Jadi jangan sedih, jangan menyerah ketika kita dapat feedback negatif gitu. Jadi itu tadi beberapa tips dari aku. Yang pertama kita tentuin dulu apa yang mau kita pelajari. Yang kedua itu Still Like an Artist atau bahasa Indonesia yaitu ATM lah, amati,
tapi tiru modifikasi role model kita. Yang ketiga, itu bikin jadwal belajar. Yang keempat, kita implementasikan apa yang telah ada di otak kita implementasikan ke lapangan. Lalu yang terakhir itu kita minta feedback, kita minta masukan balik. Jadi sekali lagi teman-teman, proses belajar itu adalah proses yang panjang, tapi percaya sama aku, yang namanya belajar dan punya skill baru itu sangat worth it. Kita bisa jual skill kita merasa diri kita lebih berguna. Intinya belajar skill baru itu tidak sia-sia. Oke, segitu aja video dari aku. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, kalian bisa like. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, kalian bisa share dan komen kira-kira aku bikin video apa lagi. Thank you semua yang udah nonton sampai akhir. Aku Farhan, see you in the next video.